Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau bikin lagi untuk pembacaan Mei. Kok Mei? Ya, Mei 2022 ya. Dan ini kemarin aku udah buat Twin Flames itu sepertinya untuk general yang Mei ya. Dan ini aku bakal bikin untuk pertengahan lagi. Bakal aku bagi awal dan pertengahannya. Nanti pertengahannya awal dan akhir. Ya, akhirnya aku buat setelah aku buat series yang khusus percintaan atau romance. Jadi kali ini aku akan buat untuk minggu pertama, jadi 2 minggu pertamanya gitu untuk Mei ya. Dan ini seperti biasa untuk divine feminine duluan. Oke, jadi pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak ya. Dan kamu harus pahami kalau kamu mungkin memiliki pemahaman tentang twin flame itu berbeda dengan aku ya. Aku berdasarkan pengalaman dan juga apa yang aku pelajari selama ini ya. Jadi kalau nggak serak sama kamu, mohon untuk jangan dipaksakan ya. Kamu bisa cari pembacaan yang sesuai untuk kamu. Oke, sorry kalau ada suara ribut ya. Divine Feminine untuk awal Mei 2022 seperti yang selalu aku bilang, dan di pembacaan kemarin juga aku ingat ada yang ngomong bullshit lah kalau semua energi itu men-trigger, berarti apalah itu nggak jelas. Bukan nggak jelas ya, aku nggak terlalu mau untuk memperhatikannya ya, karena bagi aku itu adalah energi seseorang yang masih ignorance, masih close minded, yang masih menutup diri dia untuk melihat dengan jelas ya. Karena saat seseorang merasa di luar dirinya itu semua men-trigger dia, sebenarnya bukan men-trigger dia, namun yang menjadi problem atau masalah adalah isu dalam diri kamu ya. Kemungkinan besar kamulah yang memiliki isu yang membuat kamu berhubungan dengan siapapun selalu tertrigger. Oke, jadi bukan masalah orang lain, namun kamu, karena kamu adalah orang yang sama jika berurusan dengan orang yang berbeda toh. Jadi itulah kenapa mau hubungan apapun itu pasti men-trigger kita. Namun hubungan twin flames ya pasti men-trigger kita sampai ke dalam-dalamnya kita. Dan aku sendiri sudah pernah bilang, kita nggak bisa benar-benar memastikan ini benar-benar twin flame-nya kamu bukan sebelum kamu masuki masa spiritualitas. That's it, itu ibaratnya kayak ujian terakhirnya. Kalau kamu bisa ngelewatin sampai di posisi kamu bahkan udah tidak peduli lagi dengan terms twin flames, kamu menjalani hidup sebaik-baiknya, kamu nggak peduli lagi mau bersama ataupun tidak, kamu udah jalan sebaik-baiknya aja, that's it, kamu udah melewati atau ibaratnya lulus dengan semua ya ujian yang ada. Artinya spiritual kamu terbangun, spiritual awakening gitu ya. Kamu berada nggak dalam posisi benci dia, juga nggak memaksa dia, kamu di posisi apa adanya, just being, that's it ya. Kuncinya di sana. Jadi nggak bisa kita kalau dia on and off, dia pergi dari kamu, terus kamu ngerasa dia twin flame-nya kamu, sorry ya, mungkin bukan ya. Kenapa? Karena kita harus melihat fase yang kamu jalani dulu. Oke. Jadi nggak semua orang memiliki twin flames. Kenapa? Karena kemungkinan besar twin flames kamu udah, misalnya di kehidupan ini dia nggak ada. Ibaratnya mungkin kamu di kehidupan ini bersama soulmate ataupun karmik kamu. Dan kalau itu dalam bentuk hidup kamu yang bahagia, why not gitu. Kamu bahagia dengan soulmate kamu, dengan pilihan kamu, ya nggak apa-apa. Toh karena orang yang aku kenal yang benar-benar di twin flames energi, justru dia nggak mau kembali ke DM-nya. Dia lebih memilih orang baru. Dia lebih memilih untuk energi yang lebih tenang. Ya, dia nggak mau tertrigger ya, karena dia tahu divine masculine adalah orang yang benar-benar ngasih dampak besar, dan dia tahu problemnya ada di dalam diri dia sendiri. So that's why dia juga nggak memaksakan keadaan dengan ya kamu harus ada sama aku, namun jangan men-trigger aku atau gimana, ya nggak bisa, karena problemnya kan ada dalam diri kita. Oke. So di sini aku nggak mau memaniskan hal-hal yang aku rasa nggak seperti itu, karena romantisme artinya hubungan itu berdasarkan egoisme, sedangkan spiritualitas hubungan itu berdasarkan your soul. Soul itu tidak memiliki perasaan, tidak memiliki emosi, dan tidak memiliki trigger. Oke.
Dalam artian yang merasakan trigger itu adalah egoismenya kita, agar kita melihat dengan jelas apa tujuan jiwa kita hadir dalam hidup ini. Ya, so kita lihat untuk tarot reminya ya, Divine Feminine di awal Mei 2022. Ada 3 keriting, oke. 7 keriting. The Hermit atau ya The Hermit atau Solitude ya. Solitude. The World dan ada The Tower. See, untuk Divine Feminine di the bottom of the deck ya, ada the Moon. We all have our best guides ya, guides within us if only we would listen. See, ini yang barusan aku bilang ya, kita memiliki ya petunjuk terbaik atau banyak hal yang menunjukkan ke arah yang baik, atau justru yang terbaik itu udah ada dalam diri kita sendiri jika kamu dan aku mau untuk mendengarkan. That's it. Kuncinya di tangan kamu, Divine Feminine. Kalau kamu mendengarkan suara hati kamu ya, ataupun siapapun yang bisa membantu kamu di sini, disitulah kamu mengerti ya. Karena untuk Divine Feminine sendiri, aku ngelihat dia harus belajar sendiri dengan energi lebih memang menyakitkan, trigger pointnya lebih kencang daripada Divine Masculine memang ya. Kenapa? Ya karena memang ya kamu dengan dia bakal menjalani hal yang berbeda. Karena kalau kamu dengan dia menjalani hal yang sama, artinya kalian bukan twin flames. Ya, karena Divine Masculine dan Divine Feminine ya, Divine Feminine lah yang merasakan kesakitan yang lebih dalam. Untuk Divine Masculine no. Ya, saat dia merasakan kesakitan yang dalam, Divine Feminine ya, dan saat dia mampu untuk ngelepasin kesakitan dan kecewaan ya, ibarat seperti timbangan, dia nggak akan lagi menaruh sakit dia di sana, dia akan lepasin. Dan akhirnya Divine Masculine akan berat sebelah. Dan saat dia berat sebelah dan Divine Feminine pergi, nggak memberikan beban lagi kesakitannya di dalam hubungan kalian, that's it. Disitulah dia menyadari ya, dia nggak perlu untuk ngerasakan hal yang sama, namun dia bakal ngerasakan suatu titik ya, saat kamu nggak ada Divine Feminine, justru dia malah keadaannya makin buruk, lebih menyakitkan, lebih parah daripada sebelumnya. Dia bahkan jatuh misalnya dari timbangan itu kita sebut. Kenapa? Ya that's it. Ya, dia udah nggak ada hal untuk menyeimbangkan dirinya. Kamu dengan dia sama-sama seimbang ibaratnya. Kamu menyimpan kesakitan dan kecewaan, dia menyimpan egoismenya dia. So timbangannya seimbang. Namun saat seseorang melepaskan diri dia, plek, dia akan berat sebelah. Jadi Divine Feminine untuk saat ini ada pesan dari Divine Masculine ya. Dia benar-benar tersesat tanpa kamu. Saat kamu lepasin dia, mengikhlaskan dia benar-benar tersesat di dunia yang dia nggak kenali. Ini dunia apa? Dia hancur, dia patah, dia nggak tahu harus gimana, karena guidesnya dia, orang yang bisa membantu dia keluar dari sini, healernya dia, itu adalah kamu. Namun saat dia melihat di sekitar dia nggak ada kamu, dia bingung. Karena dengan ada kamu, energi kamu yang masih tertrigger akan dia itu membantu dia untuk setidaknya ngerasa kamu ada di sekitar dia, dan setidaknya dia bisa menyalahkan kamu. Karena dengan menyalahkan kamu ya, dia ngerasa dia tidak begitu buruk gitu. Namun saat gak ada kamu dalam hidup dia ya, siapa yang mau dia salahkan? Okay, so sekarang bener-bener patah hati yang luar biasa ya, karena dia ngelihat kamu mampu keluar dari hubungan ini, kesakitan ini dan kekecewaan ini ya, sedangkan dia nggak sama sekali ya. Dia stuck di posisi
yang dia nggak tahu. Dia mengira kamu akan terus membantu dia untuk menyeimbangkan egoismenya dia. Ternyata enggak, ya. Dan dia mencari kamu ke dalam dunia kalian berdua, ibaratnya hubungan kalian dia udah nggak menemukan kamu. Ada tangisan, air mata di sini yang aku lihat. Kau bisa ngeliat dia bisa galau segalau-galaunya di sosial media di sini. Dia ngelepasin kesakitan kecewaan dia di sana. Dia nggak tahu bercerita ke siapa lagi karena itu tadi. No one gets him atau no one gets her. Nggak ada yang mengerti dia, nggak ada yang mengerti kamu. Nggak ada yang mengerti dia dalam banget gitu, ya. Dia benar-benar menyesali apa yang dia lakukan karena dia mempertahankan egoismenya dia. Dia nggak pernah memberikan perhatian yang kau mau, kasih sayang yang kau mau. Yang dia berikan hanya egoisme, ya, yang dia tahu itu menyakitkan untuk kamu. Dia ingin sekali minta maaf, namun dia terlanjur malu, terlanjur kamu udah nggak ada dalam hidupnya dia. Dia ngelihat kamu jauh lebih baik, happy dan bahagia, namun bagi dia senang, cuma di satu sisi dia bingung kenapa kamu bisa gitu tanpa dia, sedangkan dia nggak bisa, dan kenapa harus dia sebodoh ini, ya. Fine feminine, a change in the wind. So saat divine feminine mengambil perubahan besar, disitulah ya polanya akan hancur, pattern kalian berdua akan hancur. So hubungan ini akan benar-benar selesai energi toksiknya. So that's why kenapa harus berakhir. Ingat the tower dan clean it up. Ini waktunya untuk kamu dengan dia bersih-bersih, dalam artian ya ngelepasin apa yang memang kalian berdua nggak bisa kontrol, nggak bisa hadapi untuk saat ini. Semua hal ada waktunya sendiri, ada prosesnya sendiri. Kita nggak bisa menanam dan juga memanen di hari yang sama. Semuanya perlu waktu, ya. Co-create. Lalu no place like home. Seperti aku bilang, ini banyak pesan dari divine masculine untuk kamu ya di sini, divine feminine between worlds. Dia berada di dua pilihan yang berat, benar-benar mendekati kamu atau harus kehilangan kamu selamanya. Karena dia di sini ngerasa ini sudah akhir dari segalanya. Gak ada tempat dia kembali, gak ada tempat dia pulang selain bersama kamu dan ke kamu, ya. Dan aku ngelihat between worlds ini juga dia sedang keluar dari karmiknya. Jika dia sebelumnya bersama orang lain, aku ngelihat udah dia akhiri. Dia gak mampu, ya. Sekarang aku lihat dia mencoba untuk spiritual, ya. Dia mencoba untuk melihat diri dia sebaik-baiknya diri dia, dan dia coba melepaskan untuk tidak melarikan diri dia dengan energi orang lain, ya. Dia berusaha untuk melihat, ya, menggunakan cara pandangnya kamu di sini, ya. Untuk fan feminine di sini aku ngeliat divine feminine kamu benar-benar di jalan yang tepat seperti aku bilang tadi. Kamu benar-benar mengikhlaskan, melepaskan. Ibaratnya kamu bakal ngerasakan hidup sangat lega, sangat enjoy. Kamu kayak menang lotre, kayak pokoknya happy-nya itu benar-benar menenangkan, relax, nggak lagi membebani kamu. Kenapa? Karena kamu udah melepaskan apapun yang menjadi sakitan kamu. Apa yang nggak perlu untuk kamu handle, ya untuk apa di handle gitu. Lakukanlah sebaik-baiknya apa yang bisa kamu handle, apalagi kalau orang yang kamu handle orang lain, ya nggak akan bisa. Ingat, dia juga manusia biasa. So kita lihat untuk love oracle-nya lagi, getting to know each other as you reveal your innermost self to each other. Your bond deepens. Jadi di sini aku ngelihat divine masculine sangat malu karena dia tahu, dia sudah ngerasain kalau kamu udah tahu
patternnya dia, pola toksiknya dia, ya dia udah memperlihatkan diri dia yang terburuk, ya. Dan itulah yang membuat kamu lari dari dia. Dan dia juga udah ngelihat ternyata inilah versi terbaiknya kamu. Ternyata dulu kamu itu bukanlah yang terburuk, kamu hanya sakit dan kecewa. Justru di posisi yang gak baik dan terburuk saat ini, di antara kamu dengan dia justru dialah yang jahat, dialah yang buruk, dia ngerasa kayak gitu sekarang. Finances and career. Financial issue are factor in your love life right now. See, aku ngerasa financial issue juga menjadi berat untuk dia saat ini, karena aku ngerasa dia ingin datang ke kamu, ingin melamar kamu ke tempat kamu tinggal, namun keuangan dan karir dia masih agak anjlok di sini aku ngelihat, ya. Dan apalagi dia ngelihat sih, love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Saat dia ngelihat kamu happy, bahagia dalam hidupnya kamu, ya ampun, dia pengen jadi bagian itu lagi, ya. Dia ingin manja, pengen disayangi, dan pengen bersama kamu lagi, ya. Attraction, you attract love by enjoying this moment fully. Dia benar-benar, divine masculine benar-benar tertarik dengan kamu saat ini energinya, ya, karena dia ngeliat kamu tetap ikhlas ngejalanin hidup, ya. Kamu nggak memaksa dia lagi, kamu membiarkan apapun yang terjadilah, ya. Di satu sisi dia tahu dia salah, di satu sisi juga dia malu. Keep an open mind. So, yang dia takutkan adalah kamu buka hati untuk orang lain. Dia benar-benar gak siap, dia benar-benar gak ready, ya. Dia gak bisa terima kalau seseorang yang yang kamu temukan itu jauh lebih baik daripada dia. Dia takut sekali itu terjadi. Dan kemungkinan besar aku melihat kamu divine feminine memang akan memilih untuk tidak bersama dia. Dan ini juga membuat kesempatan besar the best man atau the best woman hadir dalam hidup kamu. Seseorang yang memang untuk kamu, ya. Kemungkinan besar seperti ibaratnya, ya aku sebut ultimate soulmate-nya kamu atau siapapun dia. Apapun sebutannya, label itu gak penting. Yang penting dia perfect, sempurna untuk kamu, ya why not. Kamu dengan dia bisa membawa hidup lebih baik, belajar, ya, dan bisa untuk melihat kehidupan gak hanya dari sisi buruknya, juga dalam sisi baiknya, ya. Kalau bisa untuk berkomitmen dan kau mau, dia juga mau, ya kenapa tidak, toh? Ingat, pilihan ada di tangan kamu. So kita lihat pesan semesta untuk kamu, ya, divine feminine di pertengahan sih, awal Mei 2022. Oke. Ada kompas, lalu ada the wedding lady, rider. Sekarang dia menunggu waktu yang tepat, gimana caranya untuk dia menjangkau kamu lagi, namun kamu perhatikan, ini muncul seperti ini toh. Kamu udah fokus dengan hidup kamu, dengan dia yang fokus masih ke kamu, ya, ke anchor. Kamu udah fokus dengan tujuan hidup kamu. Yang membedakan kalian berdua adalah rider. Dia fokus dengan anchor. Anchor ini bagi aku pribadi adalah masa lalu. Dan bottom of the deck-nya ada swipe atau sapu. Anchor, kenapa aku bilang masa lalu? Karena kita atau kapal bakal selalu meninggalkan sesuatu hal. Jangkar itu pasti di masa lalu kita, di tempat yang pernah kita singgahi. Jadi dia selalu mengingat di mana tempat dia hidup, tempat dia tinggal, ya, di tempat di mana dia pernah menaruh jangkarnya dia, yaitu di hati kamu. So dia mencari cara agar dia bisa kembali lagi ke tempat sama, berlabuh di hati kamu. So pesan semesta untuk kamu, memang kamu dengan dia berada di page yang berbeda, energi yang saat ini, ya. Memang lebih baik untuk biarkan aliran air ini mengalir ke arah yang selanjutnya.
seharusnya. Mau kalian bertemu di satu sumber yang sama ataupun ke arah yang berbeda, namun biarkanlah semua mengalir apa adanya. Oke, dia menentukan jalannya dia dan kamu menentukan jalannya kamu. Oke, so kita lihat divine masculine-nya setelah ini ya. Dan kalau kamu dengar suara anjing, sorry, namun aku harus bilang anjing dalam pembacaan astrologi dan tarot sampai berbunyi itu pertanda penting. Oke. Dan jujur juga bagi aku pribadi, karena aku juga memiliki koneksi dengan ayam, so that's why kenapa kamu sering mendengar video aku ada suara ayam ya. Di sini aku bilang kenapa ada suara anjing, artinya entah apa yang aku katakan ini sangat penting untuk kamu dengar ya, atau memang ada sesuatu hal yang perlu benar-benar kamu sikapi dalam-dalam, jadi perlu untuk kamu ulang-ulang lagi, misalnya perlu untuk kamu tonton lagi sekali, siapa tahu ada yang kamu miss gitu ya. Okay, that's it, think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. Wow, 20 menit. See you in the next video.